Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, bertemu lagi bersama saya dalam Tausiah Islami yang insya-Allah dalam tausiah ini bermanfaat untuk diri kita semuanya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah dimanapun engkau berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kesehatan lahir batin dan juga kelapangan rezeki yang berlimpah ruah dari arah yang tidak kita ketahui. Pada kesempatan kali ini saya berbagi pengalaman kembali bersama-sama sahabat-sahabatku, yang mana ada beberapa hal yang perlu kita pahami, seperti mana kembali di dalam Al-Quran, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan Allah memberikan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan Allah di mana? Di muka bumi. Wa fi anfusikum, dan juga pada dirimu. Afala tubsirun, apakah kamu tidak berfikir? Sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, dalam hal ini saya memberikan satu pengizazahan kepada sahabat-sahabatku, pengalaman spiritual, yang mana pengalaman ini sebenarnya sudah turun-temurun dari nenek-nenek moyang kita. Ya. Pertama, pengalaman masalah garam. Ya. Kita ketahui garam itu air laut, mengandung zat garam. Tapi sahabat-sahabatku perlu ketahui, asal mula garam ini dari mana? Peristiwa garam itu terjadi di saat Nabi Ibrahim alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam munajatnya Nabi Ibrahim, dia bermohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku satu cenderamata kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya, Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah siang dan malam. Maka sahabat-sahabatku ketahuilah, doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan Allah. Karena Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, yang mana salah satu sunnah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim seorang Nabi yang gemar menjamu, mensajikan hidangan-hidangan kepada masyarakat ataupun umat. Sahabat-sahabat Tausiah Islami, bagaimana peristiwa garam ini tadi? Nah, maka Allah mendengarkan permohonan Nabi Ibrahim. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, pergilah engkau ke syurgaku, ambillah kapur di dalam syurga. Maka malaikat Jibril pun mengambil kapur tadi. Kemudian Allah perintahkan kapur tadi itu untuk ditaburkan ke Jabal Nur, dan sebahagiannya ada yang masuk ke dalam air. Itulah dia menjadi asinlah air garam, air laut tersebut. Sahabat-sahabatku, ketahuilah olehmu bahwasanya berkat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka seluruh manusia di dunia tahu itu garam. Nah, dalam hal ini beberapa khasiat garam yang mana kita ketahui, ya, pada saat sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, digigit sengat oleh kalajengking. Ya, kita tahu di jazirah Arab itu banyak kalajengking, Scorpio. Kemudian mereka mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si Polan bin Polan kakinya kena kalajengking. Maka Rasulullah perintahkan kepada sahabat, ambilkan aku air hangat dan di dalamnya ada garam secukupnya. Kemudian Rasulullah membacakan ayat-ayat Quran di dalam air yang bercampur garam tadi. Nah, sahabat-sahabat Tausiah Islami, itulah salah satu manfaat kegunaan garam. Dia mampu membuang racun dari hewan yang beracun, seperti ular yang beracun, kalajengking, lipan, dan sejenisnya yang mempunyai upas di dalam tubuh seekor hewan. Sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, berbicara tentang garam di dalam Islam banyak khasiatnya.
Rasulullah Muhammad SAW menerangkan kepada kita untuk mengamalkan menggunakan garam, mengkonsumsi garam dengan cara sembari kita makan, maka gunakanlah telunjuk tadi untuk kita masukkan ke wadah yang berisi garam, kemudian kita jilat garam tadi. Nah, ketahuilah olehmu, manfaat garam itu sungguh maha sangat bagus untuk kesehatan. Oleh karena itu sahabat-sahabatku, bagaimana cara menggunakan garam yang benar? Ikutilah cara Rasulullah. Bukan dicampurkan dalam masakan, tapi dia disingkirkan ataupun disisihkan sebelum masakan tadi kita makan, maka disitulah Rasulullah menganjurkan untuk dicicipin, ya, baik sebelum makan ataupun sesudah makan. Sahabat-sahabat tauhid Islami yang dirahmati Allah, manfaat garam ini ternyata maha dahsyat, ya. Nah, kemudian di samping kita manfaat garam tadi, ya, mampu menetralisir racun yang ada di dalam tubuh manusia apabila dia disengat hewan. Dan juga, ya, orang-orang tua kita mengajarkan kepada kita, ya, terlepas apakah itu khurafat, ya, tahyul atau apapun sebutannya, ya, tapi orang-orang tua kita mengajarkan kepada kita, ya, ternyata garam itu mengandung, ya, yang disebut dengan zat yang sangat luar biasa. Karena garam itu, pertama, dasar garam itu adalah air laut. Nah, di dalam hukum, air laut itu hukumnya adalah suci lagi mensucikan. Sudah? Itu dasar pertama. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan kepada kita, ya, dalam bersuci, maka air laut bisa mensucikan, bertoharoh. Nah, ini yang pertama. Dasar pertama orang tua kita menggunakan media garam. Ternyata air laut itu suci lagi mensucikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kandungan air garam tadi, Allah ciptakan garam itu sebagai menetralisir air yang ada di muka bumi. Paham? Nah, kita tahu terbentuknya garam adalah dari lautan yang begitu luas. Nah, timbulnya lautan itu, sahabat-sahabatku, adalah dari bertemunya seluruh air-air yang ada di muka bumi. Baik itu air sungai, air sawah, air bedeng, air got, ya. Kalau kita pergi ke Jakarta Utara sana, maka dari semua campuran-campuran saluran air yang ada di ibu kota itu masuk ke Muara, Tanjung Priok dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika tidak ada garam, apa yang terjadi sahabat-sahabatku? Maka kita akan mencium aroma bau busuk yang begitu dahsyatnya. Betul? Nah, itulah manfaat garam Allah ciptakan. Yang kedua, ya, air garam itu suci lagi mensucikan. Ya. Apabila kita menggunakan garam, kita bisa beruduk, ya. Kita bisa janabat ataupun bersuci hadas besar. Nah, itulah salah satu air laut yang mengandung garam. Sahabat-sahabat tauhid Islami, dari keterangan inilah orang-orang tua kita mengambil satu ijtihad, pendapat namanya. Pendapat orang tua kita, pertama, garam itu suci lagi mensucikan. Itu yang pertama. Artinya, kau bisa menggunakan air garam untuk beruduk. Kau bisa menggunakan air garam, air laut untuk mandi hadas besar. Itu dasar orang tua pertama. Dan yang kedua, asal mula garam itu adalah dari doa Nabi Ibrahim kepada Allah. Karena Nabi Ibrahim ingin menjamu umat Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, berikanlah aku satu kenang-kenangan ya Allah, agar aku bisa menjamu umat Nabi Muhammad. Maka Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim, sehingga terbentuklah garam di permukaan laut. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kegunaan garam ini, ya, dari sejarah Nabi tadi, kemudian dan ijtihad pemikiran para alim ulama kita, maka garam ini mampu mengusir makhluk-makhluk astral. Pertama, air garam itu suci lagi mensucikan. Itu yang pertama. Ya.
air garam, garam itu suci lagi mensucikan. Dan setiap makhluk yang direndam dengan garam, maka dia akan membeku dan mengering, sehingga tidak menimbulkan busuk. Nah, yang ketiga, apabila sahabat-sahabatku menggunakan media garam ini, ya, untuk mengusir makhluk astral, ini pengalaman saya pribadi, maka bacakanlah ayat-ayat Allah sembari kau tiupkan ke garam tadi, ya, yang mana Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kau tiupkanlah ke dalam garam tadi, ya. Yang kedua, kau bacakanlah Fatihah, Qul hu falak nas, ayat kursi, dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah, seperti mana di dalam tuntunan hadis Rasulullah Muhammad SAW. Nah, setelah sahabat-sahabatku bacakan, maka kau taburkanlah garam tadi itu di lokasi tempat di mana kau merasakan ada makhluk-makhluk astral yang tidak nyaman kau menganggapnya. Begitu. Nah, pembuktian ini sudah lama saya lakukan. Kenapa? Pertama, kita juga mengkaji, mengkupas, adakah dasar dalil baik dalam hadis maupun Quran yang menerangkan bahwasanya garam itu mampu mengusir makhluk astral. Tentu secara spesifik, secara mendetail tidak kita temukan, ya, garam itu mampu mengusir makhluk bangsa astral. Namun kalau kita mau menggunakan ijtihad para alim ulama kita berdasarkan hadis Nabi, ya, bahwasanya garam itu mampu mengusir racun, mentoksin racun, ya, yang ada dalam tubuh manusia. Dan yang kedua, garam itu mampu menetralisir seluruh air yang ada di permukaan bumi. Dan yang ketiga, garam itu mampu mengobati bermacam, bahkan kata Rasulullah 70 macam penyakit dapat diobati garam. Itulah hadis-hadis yang dapat kita dengar dan kita baca dan kita pahami. Nah, untuk masalah makhluk astral, orang-orang tua kita berijtihad bahwasanya air laut itu suci lagi mensucikan. Paham? Jika yang suci lagi mensucikan kau gunakan sebagai media, kemudian kau tambah lagi dengan ayat-ayat Quran terhadap air garam tadi, air laut tadi, jawabannya ada pada hakul yakinmu. Sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, inilah pengalaman pribadi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Qabiltu, amalkan. Jika engkau punya usaha dan kegiatan di mana tempat usahamu itu ada makhluk astralnya, maka kau gunakanlah garam ini sebagai media untuk mengusir makhluk astral tersebut. Nah, kedua, ya, orang-orang tua kita berpendapat makhluk-makhluk astral yang ada di laut itu lebih keras, lebih ganas daripada makhluk-makhluk astral yang ada di gunung, ya, di danau, di lembah, di gua, di hutan dan sebagainya. Artinya makhluk-makhluk astral yang ada di laut itu lebih kuat dimensinya dibandingkan dengan makhluk astral yang ada di selain laut. Maka orang-orang tua kita menggunakan media air garam ataupun air laut. Bahkan para ulama-ulama kita banyak mengambil deskripsinya bahwasanya Nabi Allah Khidir alaihissalam senantiasa berada di tepi laut, dan itu sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Musa, ya, untuk menemui hamba Allah yang berilmu tinggi, ya, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk berjalan di tepi laut. Nah, kesimpulannya adalah pada kecerdasan sahabat-sahabatku sendiri, karena ini bukanlah suatu hal yang dianjurkan dalam agama Islam. Bagaimana cara mengusir makhluk astral menggunakan garam, tidak. Tapi itu adalah berdasarkan ijtihad dan pengalaman pribadi masing-masing. Kubagikan pengalamanku ini
insya-Allah berguna untuk sahabat-sahabatku dan bermanfaat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.